Atau ada bilang nonton anime mungkin Pak yang kita nggak pernah tahu gitu. Fakta terungkap hari ini Pak. Aduh. Atau nonton drama Korea jangan Pak masuk. Ternyata saya juga bagian apa itu yang wibu-wibu itu ya mungkin ya. Memang sana di Amplas banyak wibu sih, tapi di saat kita merasa pekerjaan kehidupan pribadi kita itu sama dan sebenarnya nggak ada boundaries dan kita merasa kalau waktu yang digunakan kehidupan pribadi itu dipakai bisa untuk bekerja dan ada hasilnya, saya merasa itu cukup produktif untuk saya. Ya kalau kita punya ide apa, kita cuma diem aja, tinggal besok 6 bulan lagi bilang, loh itu ideku kayak gitu dulu, tapi udah dikerjain orang lain. Ya nggak bisa bilang kalau itu ide kita, lah orang lain yang mengerjakan. Sangat inspiratif. Beliau adalah Pak Haris Susanto, Managing Director dari Ambarukmo Group gitu kan. Kebetulan banget nih sekarang beliau udah di sama kita gitu kan. Gimana kalau kita panggil beliau, oke kan? Pak Haris mana nih Pak Haris? Pak Haris. Selamat sore Pak Haris. Sore, apa kabar? Ya baik Pak Haris. Pak Haris sekarang lagi sibuk apa nih sore-sore jam segini nih? Aduh, jalan-jalan kali ya. Ngecek-ngecek hotel sama mall ya. Oke. Pak Haris, hari ini tadi habis dari mana ya tadi sebelum sini ya? Sebelum ini ada kita bicara-bicara dengan beberapa institusi di luar aja sih. Jadi memang saat ini dengan kondisi Ambarukmo yang alhamdulillah baik. Nah, jadi memang kita untuk upgrade-nya kayaknya kita harus terus ngobrol sama stakeholder yang ada sih di Jogja. Terlebih lagi di DIY lah ya. Ya. Seru banget. Kayaknya saya sambil jalan-jalan kali ya Pak ngobrolnya. Pak, aku ngomong-ngomong soal sebelum kita ngobrolin hotel atau apapun itu. Pak Haris ini orang asli Jogja bukan sih? Asli Jogja. Saya kulon ini tiang Sleman. Ya ampun, sejauhnya lebih fans ketimbang saya. Saya juga orang Jogja. Berarti lahir dan di Jogja, bisa di Jogja? Betul, jadi saya lahir di Sleman. Terus habis itu saya sampai SD, SMP, SMA masih di sini. Baru setelah itu saya menempuh pendidikan lebih lanjut di luar negeri, di Australia. Tapi terus pada akhirnya nggak tahu ya, ada sebuah magnet yang kayaknya menarik kembali ke Jogja sampai saat ini akhirnya, Mbak. Jogja itu emang sekuat itu magnetnya ternyata. Iya, mungkin kayaknya saya pernah foto di Tugu tapi saya nggak tahu. Oh iya, bener banget. Ada mitos itu ya, Pak? Iya. Oke, kalau yang SD SMP berarti di mana, Pak? Dulu saya SD-nya tuh di SD Tarakanita, Bumijo. Oh iya. Habis itu SMP-nya di Stella Duce Dagen. Dagen, oh iya. Ya, habis itu saya SMA-nya di De Brito. De Brito itu yang Sagan itu ya? Bukan, De Brito itu yang sini, depannya Demangan, maaf saya lupa. Iya, Demangan, betul. Teman saya banyak sana juga. Iya. Salam ya, Mbak. Siapa tahu. Tapi sih adik-adik kelas saya sih kayaknya sih ya. Aduh. Iya. Teman saya banyak yang di sana. Kalau kuliah sempat di Australia ya? Iya, saya dulu kuliah di Australia di Perth. Ambil apa itu majornya dulu? Dulu saya ambil double degree in finance sama management pada masa itu. Nggak kecapean Mas kalau ambil double degree kayak gitu? Surprisingly menariknya enggak ya Mbak ya. Jadi memang akhirnya di situ saya paham bedanya sistem edukasi kita dan negara lain. Ya, jadi di sana ini saya bukan promosi di Australia. Iya, oke. Tapi kalau nggak salah saya dulu hanya diwajibkan untuk ke kampus itu sebanyak 16 jam dalam 1 minggu. Oh, berarti mata kuliah tidak sebanyak kalau kita di Indonesia ya? Enggak. Dulu saya mata kuliah saya ingat 1 semester itu hanya 4. Wah, kalau di sini rata-rata 20-30. Oh iya. Iya, makanya itu ya kadang ngobrol sama teman-teman SMA, SMP jadi kayak loh kok enak banget ya saya di sana kayak nyantai gitu. Ya, tapi ya itulah menarik. Tapi ternyata di luar itu mereka sangat edukasi di sana sangat cukup detail dalam melihat hasil kerja kita. Jadi di setiap semester itu pasti ada berbagai macam tugas, essay maupun ada beberapa presentasi-presentasi ya. Dan itu emang harus diamati dengan baik-baik oleh para dosen pada masa itu. Masih kayaknya seru banget ya kuliah di luar negeri. Saya juga dulu pengennya ke luar negeri sih, Pak. Iya. Tapi kayaknya nggak lulus IELTS. Oh, aduh. Agak susah kalau itu. Iya. Kayaknya dengar-dengar pernah kursus juga di Taiwan ya untuk bahasanya. Tahu dari mana ya? Nggak banyak yang tahu ya. Soalnya waktu itu cuma
1 tahun aja. Ya, Ini cuma course aja ya? betul. Bahasa, jadi memang ya ada ceritanya juga sih Mbak waktu itu. Jadi memang saya dulu ditanya sama orang tua, saya mau jadi apa setelah lulus kan. Habisnya udah lulus masih wirawiri nggak jelas gitu kan. Terus saya bilang ya saya ngelihat yang ada sekarang dan selama ini saya ngeliatin orang tua kerja juga, ya mungkin saya mau jadi wirausaha lah gitu ya, pengusaha. Nah, kalau dari situ akhirnya ya dulu saya sempat kepikiran pengen S2, tapi terus dibilangin sama orang tua, kamu ngapain S2? Kamu juga kemarin bilang kan, saya waktu itu bilang kalau S1 di Australia aja tuh beda sama di sini, karena kan apalagi di manajemen sama finance kan mengenai dengan regulasi finansial kan beda sekali. Jadi kayak mengenai bisnisnya modelnya juga kadang banyak beda. Jadi banyak yang saya pelajari di Australia itu tidak applicable, tidak bisa digunakan secara langsung atau secara 100% penuh di sini lah. Nah, jadi dari situ, melihat itu, saya ditanya, ngapain mau S2 lagi? Dan jelas-jelas dulu S1 belum banyak kepake di Indonesia. Kamu kerja wirausaha di mana? Di Jogja, di Indonesia gitu. Ya oke, kalau gitu ya kamu nggak usah, mending kamu cari yang lain. Ini, ke Taiwan ini, belajar bahasa. Waktu itu tuh saya ingat tahun 2014. Itu di zamannya di mana produksi China lagi tinggi banget. Jadi tingkat ekspor mereka lagi tinggi. Dan juga ketergantungan kita terhadap impor-impor barang Cina juga dulu banyak. Nah, jadi dari situ kayak, ya ini kalau kamu mau, ini yang kamu butuhkan, mau, enggak. Nah, tinggal dulu, ya saya masih belum pengen balik ya, masih muda. Oke lah, udah Taiwan, ambil 1 tahun. Gitu. Tapi kemudian kan kita jadi orang yang multibahasa kan kemudian karena itu. Tapi kok menurut Mas tuh seberapa penting sih kemampuan multibahasa buat kayak kita kalau lagi bisnis atau pengusaha gitu, apalagi Mandarin berarti kan kalau kita di Taiwan belajarnya. Yang saya pahami ini pun saya baru bisa mengkonklusikan mungkin 2-3 tahun terakhir waktu pandemi ya. Jadi waktu saya bisa merefleksikan apa yang terjadi di pengalaman kerja saya sejak tahun 2015. Nah, jadi meskipun sekarang saya di bisnis perhotelan ataupun dari mall juga, shopping retail, tapi memang di manajemen tuh saya merasa tuh interaksi manusia itu penting. Dan apalagi di Jogja semenjak kita 2020 di YIA, itu kan kita mulai banyak tamu internasional lebih banyak ya. Ya secara nggak langsung di luar frekuensi penerbangannya berapa banyak, tapi itu lebih banyak. Dan ternyata saya akhirnya menemui berapa banyak tamu yang kesulitan di shopping mall maupun di hotel, itu paling nggak saya bisa bantu meskipun saya nggak bisa ngobrol fluent bahasa Mandarin banget ya, tapi saya paham apa yang mereka mau, saya paham bisa menyampaikannya ke tim kita juga, dan itu cukup membantu. Dan terus apalagi kita Ambarukmo mengenal budaya, nah di situ bahasa Jawa itu yang sangat berpengaruh bagi saya untuk mendalami identitas lebih jauh perusahaan dan juga kira-kira masa depannya seperti apa. Mas, ini kita lagi di lokasi Ambarukmo Royal, sini mallnya Mas ya. Berarti kan ini cakupannya Ambarukmo Group sendiri ya, bisnisnya Ambarukmo Group. Betul. Kami di Royal Ambarukmo memang kami dipercaya dan kami dipercaya oleh keraton dan dipasrahi untuk juga mengelola bangunan yang heritage ini tahun 65 Royal Ambarukmo, dan juga pendopo yang sudah sejak tahun 1800-an ya. Nah ya ternyata emang dulu nih akhirnya saya di sini baru sadar setelah mendalami berapa banyak sejarah yang ada dari kebun kerajaan dulu nih ya, lalu akhirnya saya baru tahu hari ini. Iya. Lalu setelah itu sempat jadi tempat persinggahan bagi tamu-tamu dari luar keraton. Lalu terakhir kali ini jadi dalem ya untuk Sri Sultan Hamengkubuwono VII sebelum tempat peristirahatan terakhir beliau juga. Seru banget ya ternyata, mesti kayak saya baru tahu, soalnya saya cuman ya hotel bintang 5 bagus gitu. Mall tempat kami nongkrong kalau pulang kerja. Oh ya, terima kasih sudah nongkrong di Plaza Ambarukmo terus, terima kasih. Tapi dulu awal mulanya kemudian memutuskan untuk bergabung sama Ambarukmo Group itu seperti apa sih, Mas? Memang tuh mungkin di Australia dulu saya banyak waktu untuk berpikir, dan juga memang di sana kan dengan tidak banyaknya subjek yang dipelajari, tapi lebih dilihat terhadap kedalaman, mereka pasti lebih bicara banyak mengenai critical thinking ya. Nah di saat itu memang dengan pacuan critical thinking tersebut, saya sebenarnya juga akhirnya menjadi bagian dari diri saya juga untuk menjadi orang yang critical thinking juga. Nah dari situ waktu saya kembali, sebelum saya kembali pun saya udah mikir saya mau ngapain lagi in the next 5 years, in the next 10 years itu mau ngapain. Nah terus pada akhirnya karena saya udah bilang saya pengen jadi pengusaha juga, wirausahawan,
Lalu saya lihat lagi kira-kira apa ya yang bisa membantu pengalaman yang banyak ya. Karena saya sebenarnya udah mengikuti jejak orang tua, apalagi ngikutin ya operasional di mall dan lain-lain. Dari dulu saya merasa yang saya cepat adapt itu ya pasti ada di Plaza Ambarukmo pada masa itu. Itu pada waktu itu berarti 2015 kita baru operate 2 properti, satu Plaza Ambarukmo dan satu Royal Ambarukmo. Nah jadi dari situ ya saya merasa ini kesempatan yang pertama bagus karena dulu ya pilihannya antara saya coba cari kerja di Jakarta atau saya mungkin bisa bypass agak lebih cepat dikit, saya berada di posisi yang bisa belajar lebih jauh lagi di Ambarukmo. Nah jadi terus saya ya mungkin ya udah mulai merasa tua ya Pak ya. Jadi dari situ kayak ingin lebih cepet dong kita lebih banyak belajar lebih cepat. Nah akhirnya saya pilihlah untuk bergabung di Ambarukmo Group. Ya. Banget sih. Tapi waktu itu masih lulus kuliah awal-awal ya? Aduh, ya. Tadi harusnya saya nggak nyebut itu ya, jadi ketahuan umurnya ya, Pak ya. Aduh. Nah, tapi iya dulu waktu lulus sempat ke Taiwan bentar, langsung balik ke Jogja. Gitu. Seru sih ya ternyata. Kalau ini tuh berarti tadi yang Bapak bilang pendopo yang udah dari tahun 1800-an betul ya. Terus kayak, kemarin juga habis dipugar ya kalau nggak salah ya? Betul, ini memang kami juga diminta karena kita mengoperasikan dan juga bisa menggunakan, kami diminta untuk memaintain ini dengan reguler dan juga ada yang diperbarui. Kami pun juga menambah koleksi-koleksi untuk berada di dalam museumnya. Jadi sekarang di area Dalam Agung itu sekarang dalam ini sudah menjadi museum. Ya. Seru banget ya, sumpah. Iya. Bisa kemana-mana ya. Jadi kalau dari hotel, pengunjung bisa ke museum juga ya? Oh iya, ya ngomong budaya itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya dan nggak ada batasannya ya. Iya benar. Betul. Mas tapi kalau selain pekerjaan ya hotel atau mall apa, Mas tuh hobinya nih apa sih Mas? Aduh. Ini ada banyak rumor yang beredar Mas, jadi saya harus meneruskan nih. Oke, ya kan? kalau gitu apa dulu nih rumornya nih biar bisa diklarifikasi satu-satu nih. Ini yang saya sebut tanya sudah sama beberapa karya Bapak ya. Tapi minta tolong mereka jangan diapa-apakan. Oh, ya baik. Nanti saya catat namanya aja. Ya. Yang paling umum sih katanya Bapak suka olahraga ya, suka main futsal gitu, suka traveling maybe. Iya. Awalnya saya suka futsal dulu, ya namanya juga butuh olahraga kan ya. Yeah. Nah tapi terus semakin tua badan kayaknya kok makin nggak kuat ya kalau main tabrak-tabrakan ya. Akhirnya sekitar tahun 2018 saya mengurangi, terus sekarang berhenti. Tapi waktu 2018 saya juga join olahraga lari sih. Ya karena waktunya juga lebih singkat, nggak perlu orang lain. Dengan kesibukan kita 2017 soalnya kita udah nambah 1 properti hotel lagi, dan 2020 kemarin nambah 1 properti lagi. Jadi kayaknya kalau waktu ini harus sesuatu yang harus bisa diatur dan disimpan sebanyak mungkin ya. Nanti kalau kamu hobi apa dong hobi sekarang? Main futsal apa enggak? Atau ada bilang nonton anime mungkin Pak yang kita nggak pernah tahu gitu. Fakta terungkap hari ini Pak. Aduh. Atau nonton drama Korea jangan masuk. Ternyata saya juga bagian apa itu yang wibu-wibu itu ya mungkin ya. Memang sana di Amplas banyak wibu sih, tapi ya enggak, saya sekarang banyak kan olahraga lari. Lari ya. Sama pasti suka jogging pagi. Terus sih. Tapi di luar itu juga saya suka traveling dan memang ya saya pun juga 1 bulan sekali pasti ke Jakarta karena untuk kami rasa kan untuk pusat lifestyle itu masih berada di Jakarta ya per saat ini ya, antara Jakarta atau Bali, tapi yang lebih paling maju itu lebih modern sebenarnya di Jakarta. Jadi saya di Ambarukmo Group karena kita fokus di perhotelan sama di shopping mall, itu emang kita benchmarknya lebih sering ke sana ya, untuk survei, untuk lihat kira-kira apa sih perkembangan yang ada supaya bisa kita aplikasikan untuk nambah customer experience juga di kita. Berarti travelingnya ke Jakarta tapi sambil kerja Pak? Oh ya, kayaknya memang itu yang diajarkan di perusahaan karena kita hotelnya sama mall itu 24 jam 7 hari ya. Jadi kita emang nggak boleh berhenti mikir kerja sih. Ya. Nah berarti ini rumornya bener Pak? Apa itu? Bapak katanya hobinya kerja. Oh tadi katanya rumornya hobi doang. Ini ada rumor lagi nih lain. Memang Pak yang kita pecahkan hari ini. Oh. Iya. Sukanya kerja gitu katanya Pak. Keliling-keliling kemana gitu. Oh iya. Ya, tapi nggak tahu sih, saya belum sempat itu ya, kan anak muda zaman sekarang ngecek itu loh orangnya introvert apa extrovert gitu. Saya sih belum ngecek. Tapi memang saat ini saya suka mendengar cerita-cerita orang-orang baru. Apalagi ya teman-teman lama juga saya suka. Misalkan mereka kita udah lama ketemu 1 tahun 2 tahun, mereka ngapain aja selama ini, ngobrol. Jadi ngobrol masa depan, ngobrol masa kini, ngobrol masa depan tuh saya sangat enjoy sekali. Nah itu yang saya bisa dapatkan saat saya bekerja ataupun
saat keliling-keliling lah di properti. Iya, karena pasti ya ini kan kita kan, ya ini mungkin di bisnis kita juga ya. Di Ambarukmo kita kan sebenarnya bisnisnya kita PT Putra Mataram Mitra Sejahtera adalah perusahaan bergerak di bisnis properti. Kami sebenarnya kita nggak pinter di bagian konten. Nah jadi kadang kita konten itu selalu bekerja sama dengan stakeholder di luar. Misalkan kita bikin acara event musik, kita kemarin kita sekitar 2 tahun lalu kita akhirnya bekerja sama sangat dekat dengan Jogja Festival. Jadi itu suatu organisasi yang menaungi semua festival di Jogja. Nah di situ kita kenal banyak festival-festival seperti Custom Fest, Arjok, Mayok Jazz, Sumonar, Jogja Gamelan Festival. Dan dari situ kita akhirnya bisa kerjasama untuk mengisi konten-konten. Nah dari situ pun kita akhirnya juga cerita panjang lebar ya, karena di Jogja kita banyak waktu, karena kita bicara tren masa depan. Mereka juga sering kadang ada event di luar Jogja, apa sih yang biasa dilakukan di Jakarta, apa sih yang biasa dilakukan di luar negeri. Ada juga beberapa artis-artis yang mereka sampai ke Berlin, sampai ke Kyoto. Nah kita tanya, kalian gimana persepsi orang luar tuh atas karya kalian sama budaya Jawa itu seperti apa? Nah dari situ akhirnya kita tahu besok kalau misalkan ada orang Jepang, ada orang Jerman ke hotel kita menyesuaikan, kita lebih personalize lagi experience-nya buat mereka. Berarti memang sambil kerja, sambil jalan-jalan, ya, sambil mengenal, ya, macam-macam. daripada dipikir jadi beban kan jadi stres ya Mbak ya. Jadi tapi nggak pernah capek gitu Pak? Capek banget nih kayaknya setiap hari itu jalan sambil kerja gitu, nggak pernah kayak gitu? Saya ya itu mungkin kemarin ini jadi topik yang saya baru bicara banyak di awal tahun ya sama staff. Kadang kita ada banyak staff baru, apalagi kita dengan perkembangan yang ada saat ini. Kita tanya, mereka sering tanya itu, ada kenal-kenalan lah, terus mereka tanya pendapat dan lain-lain, ya salah satunya itu nggak pernah capek apa gitu. Tapi saya jawabnya, yang saya jawab ke mereka juga sama, tergantung perspektif kita. Saya ingat manajemen pembelajaran saya di kuliah dulu ya, sekitar tahun 2010-2009, itu menceritakan bagaimana di Jepang itu dulu ada kesulitan, ada orang yang terbawa stres sampai akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi di waktu tersebut juga sama ada manajemen skill yang menyampaikan bagaimana kamu bisa memisahkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, tapi terus dulu saya belajar seperti itu. Nah, tapi di saat ini apalagi kita mau jadi wirausahawan, kita mau jadi pekerja di bidang apapun lah. Kalau kita mau kerja, saya rasa nggak ada itu pembagian antara itu. Apalagi di zaman digital zaman sekarang ya. Kadang hotel nih permintaan ada yang tamu nyari kamar jam 11 malam. Langsung WA ke kita pribadi. Terus gimana? Masa kita nolak juga mereka mau nanti mereka marah-marah gitu terus gimana gitu. Nah, jadi dari situ ya di saat kita merasa pekerjaan di kehidupan pribadi kita itu sama dan sebenarnya nggak ada boundaries dan kita merasa kalau waktu yang digunakan kehidupan pribadi itu dipakai bisa untuk bekerja dan ada hasilnya. Saya merasa itu cukup produktif untuk saya. Dan di saat produktif ya akhirnya ya capek ya pasti ada capeknya, tapi kan capek juga ya setiap orang kan healingnya beda-beda ya. Ya untungnya saat ini healing saya salah satunya pasti banyak yang nggak percaya, mungkin Mbak juga nggak percaya. Apa tapi healingnya Pak nih Pak? Menurut saya sebuah progres sama development tuh healing. Oh wow, ya. Terlihat sangat bot sekali Pak healingnya. Iya, ini mungkin nggak tahu nih saya akan terdengar seperti apa ya. Oh saya sudah terkejut ini Pak. Iya, tapi kayak ya kan kita kadang stres saat kita kena jalan buntu. Tapi kalau misalkan kita akhirnya menemukan jalan lurus atau menemukan pintu lain, ini rasanya kan lega. Saya bisa maju. Nah itu yang saya rasakan. Nah kalau misalkan masalah fisik dan lain-lain ya itu dengan lari, saya ada olahraga, konsumsi makanan juga kita bisa cari, GoFood juga gampang, mau healing makan juga gampang, mau healingnya nonton juga sekarang Netflix juga banyak ya kan gitu. Jadi ya bisa banyak yang dilakukan lah ya begitu. Seru banget ya. Nah, Bapak nanti orangnya unik. Hah? Oh iya? Waduh. Karena cara healingnya berbeda, hobinya pun berbeda. Iya, kan? Iya. Tolong nanti kalau ketemu karyawan saya tadi itu ya, tolong disampaikan ke mereka juga ya, biar mereka unik juga, mau kerja terus gitu. Iya. Jangan-jangan kalau mau kerja di sini harus unik ya Pak orangnya ya, kalau mau kerja di sini. Harus. Nggak boleh yang biasa-biasa aja. Oh iya. Nah tapi memang itu yang salah satu yang menarik di Ambarukmo juga, apalagi budaya Jawa Mbak. Memang itu kan kita diminta untuk lebih mengenal diri sendiri. Ada satu cuplikan, kita kemarin baru tahun 2021 rilis video manifesto. Itu Ambarukmo Group kita sebagai grup. Itu ada satu kalimat yang saya ingat terus. Lebih baik kita bisa merasa daripada merasa bisa. Lebih baik kita bisa merasa daripada merasa bisa.
Nah itu kan itu kita memang diajarkan di budaya Jawa tuh kita sadar. Jadi lebih baik orang unik kan berarti mereka sadar dengan apa keunikan mereka. Nah lebih baik saya mencari mereka karena dengan keunikan itu berarti artinya mereka lebih dekat lagi dengan apa budaya Jawa itu. Banyak kan sekarang kita lihatlah permasalahan di zaman sekarang ya mahasiswa ya. Mereka mencoba mencari sesuatu sesuai dengan cerita orang lain. Banyak yang mereka pengen jadi YouTuber, jadi influencer. Terus mereka kadang pun dapat informasi dari influencer, mereka mencoba mengaplikasikan ke diri mereka sendiri. Ya padahal beda. Pengalaman zaman kecil, privilege yang dimiliki oleh influencer tersebut, kan itu bukan suatu hal yang sama kan. Nah itu jadi, dan akhirnya saya lihat akhirnya mereka banyak yang akhirnya stres. Mereka patah semangat, berhenti di tengah jalan. Padahal mereka mungkin bisa menjadi sesuatu yang berbeda kalau misalkan mereka bisa mengenal jati diri mereka sendiri. Mungkin bisa jadi influencer, tapi mungkin jadi influencer petani. Oh iya. Ya, jangan jadi influencer finansial atau jadi influencer beauty. Ya, siapa tahu mereka bisa jadi, siapa tahu mereka mungkin ada yang bisa jadi politisi juga nggak ada yang tahu kan. Ya, saat ini mungkin mulai muncul banyak ya politisi digital ya. Semakin seru sih Pak. Iya, betul. Ya, seperti itu sih Pak. Ya. Oke Pak, mau sambil lihat pendopo boleh nggak Pak lihat Boleh. pendopo? Baik, mari. Kalau ini sekarang kita udah di dekat ya, dalam sama dekat Peringgitan ya. Jadi emang ini salah satu yang ada di sini itu, ini tuh yang sangat menarik bagi saya adalah ini tuh benar-benar the embodiment of Javanese architecture. Ini adalah arsitektur Jawa yang sesungguhnya. Dari alun-alun depan sampai ke pendopo untuk menyambut tamu. Ada Peringgitan, ini area yang untuk sebelum masuk ke dalam atau ke daerah pribadi. Nah, terus nanti kalau kita bisa sampai belakang, itu kita ada gadri sama ada teras belakang yang biasanya buat di rumah-rumah arsitektur Jawa. Berarti ini kayak apa ya, kita sebutannya miniatur gitu ya? Iya, betul. Dari konsep itu sendiri. Iya. Makanya juga kan kadang salah satu budaya Jawa di arsitektur tuh misalkan kayak kenapa kok pintu rumah Jawa tuh pendek-pendek. Ya, jadi kan emang kita kan diminta kita untuk membungkuk dulu sebelum masuk rumah. Oh, itu ada hubungannya dengan tata krama berarti ya memang. Betul. Jadi budaya Jawa itu emang sangat dulu dipikirkan. Nah, terus memang kenapa di sini ada pendopo? Kita selama ini sekarang kita nggak mikir kalau rumah tuh sekarang ada pendopo untuk menyambut tamu kan ya. Iya. Ya mungkin orang-orang nggak kepikiran mungkin mau ketemu nongkrong di luar aja lah. Tapi kalau rumah ya rumah untuk pribadi. Nah, tapi enggak. Karena kadang emang rumah itu menunjukkan jati diri kita masing-masing dan juga akhirnya ya dengan menunjukkan rumah, mengundang orang ke rumah, berarti artinya memperkenalkan diri sendiri juga. Nah akhirnya makanya ruang tamu atau pendopo untuk menyambut tamu itu area tersebut sangat penting sebenarnya. Sudah ada kursinya. Silakan. Sudah ada kursinya nih Pak. Wow. Silakan Pak. Silakan. Kayak saya tuan rumahnya. Ya, anggap rumah sendiri ya Pak. Tapi ngomong-ngomong tadi soal sekolah kuliah Pak, Bapak ada rencana mau lanjut S2 nggak nih? Setelah sekian kita bekerja kan mungkin sudah, kalau orang kan kadang-kadang kalau habis lulus S1 langsung S2 mungkin terlalu cepat karena kita belum punya bekal apapun untuk S2 kan lebih spesifik ya Pak ya. Kalau sekarang kan Bapak sudah kemana-mana, sudah belajar banyak hal juga. Apa kepikiran mau S2 nih atau mau studi lanjut lagi apa gitu? Ya, dulu sempat kepikiran sebenarnya. Tapi akhirnya baru-baru ini jadi akhirnya pemikiran saya berubah. Karena kan juga baru-baru ini kita mencoba menambah cakupan stakeholder kita. Dan akhirnya kita sekarang baru aja ini sekitar 6 bulan belakangan ini kita banyak ngobrol dengan stakeholder institusi pendidikan. Dari situ saya tahu ternyata memang dari program Pak Menteri Pendidikan ada Kampus Merdeka ya. Oh iya, Kampus Merdeka. Nah itu yang bertujuan untuk memberikan ilmu yang lebih applicable dan praktikal dibandingkan dengan teori-teori seperti untuk jurusan-jurusan S1 atau apa gitu ya. Nah, tapi dari situ yang saya temukan adalah sekarang dengan aplikasi yang lebih praktikal, banyak jenis-jenis short term course. Nah, jadi memang skill atau enggak yang edukasi jangka pendek, yang terus akhirnya kita bisa keluar dengan sertifikat dan edukasi. Nah, itu mungkin sekarang saya akan lebih mengarah ke arah sana sih. Karena ternyata ya saya bisa bilang 8 tahun saya di Ambarukmo, pengalaman yang saya terima banyak sekali sih. Jadi saya nggak akan mau meninggalkan pekerjaan karena itu juga sebenarnya sama kayak edukasi juga. Bertemu dengan lawan bicara yang berbeda-beda. Dari zaman dulu saya bertemu dengan bernegosiasi dengan pihak-pihak yang umurnya jauh di atas saya. Sekarang saat ini saya lebih banyak ngobrol sama pihak-pihak yang umurnya jauh di bawah saya. Nah, jadi dari situ saya lebih mengenal tren, saya lebih mengenal bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Dan juga belajar cara berkomunikasi lebih banyak di area pekerjaan.
Nah mungkin nanti ada beberapa informasi-informasi di short term ini yang mungkin ya saya lihat kemarin ada program-program seperti yang 3 bulan, tapi nanti akhirnya kita dapat sertifikat tertentu. Iya, sekarang trennya seperti itu sih Pak ya, 3 bulan, 2 bulan, short course kayak gitu. Ya. Jadi mungkin saat ini saya akan lebih mengarah ke arah sana ya, mengarah ke arah sana. Atau justru nih Bapak mungkin yang malah ngisi kursus-kursusnya. Aduh. Kalau Dengan kayak- segala pengalaman yang sudah dapat bertahun-tahun kan mungkin ya bisa lah. Iya. Tapi kok kayaknya cuma satu gelar sarjana S1 kok kayaknya kurang wangun ya Mbak ya. Iya. Bahasa Jawanya tuh kurang wangun gitu ya. Pendidikan mungkin belum tentu mau juga sih, tapi mungkin kembali lagi pada zaman dahulu, mungkin ke filosofi bisnis, mungkin tahun 50-60 ya. Let actions and result prove what we are saying sama what we actually do. Jadi ya saya bilang itu nanti saya sih belum pernah ngelihat ada beberapa yang merasa kayak oh ternyata pengalamannya berbuah hasil dengan Ambarukmo yang berkembang atau apa ya, itu belum, tapi ya maybe one day. Semoga nantinya akan kuliah lagi mungkin atau ngisi kursus. Iya. Iya. Seru ya Pak, kita udah berbanyak banget ya Pak, tapi ada satu hal yang masih bikin saya penasaran nih Pak. Oh, apa itu? Saya mau tanya boleh nggak ya Pak? Aduh. Sebenarnya kalau kita lihat Mas Haris sudah lama berkecimpung, kemudian memilih bidang hospitality ini sendiri gitu kan. Ada nggak sih Pak sosok yang menurut Bapak itu tuh panutan gitu untuk berkarya di bidang ini gitu? Berat ini. Panutan ya, ya agak berat ya. Karena memang sampai saat ini, ya, yang juga saya pahami nggak pernah ada bisnis yang identikal 100%. Jadi kita pun di hospitality maupun ada di tempat lain itu kita belum tentu bisa sama. Nah jadi dari situ saya nggak bisa menemukan panutan apa enggak mungkin mentor yang sesuai sama di bidang, misalkan ada yang ahli di bidang perhotelan, ada yang ahli di bidang lifestyle, ada yang ahli di bidang properti, itu mungkin banyak ya. Nah, tapi karena bisnis kita ini sangat fluid dan kita ini menggabungkan antara hospitality, retail sama lifestyle, itu kita memang belum menemukan yang pas. Tapi kalau mungkin panutan atau mungkin mentor ya pasti ya nanti yang saya jadikan mentor saat ini ya pasti presidir dan juga komisaris kami yang saat ini juga owner kami ya. Saya saat ini memiliki 2 shareholder dan beliau-beliau yang mungkin banyak membentuk Ambarukmo seperti saat ini sebelum saya join. Jadi mereka lah yang kemudian mungkin juga membantu Pak Haris dalam mengembangkan diri juga ya. Ya kan? Tanpa restu mereka beliau-beliaunya atau tanpa approval dari beliau-beliaunya kayaknya juga nggak akan sampai seperti ini sih ya Pak ya. Iya betul. Pak Tei kan sebenarnya saya itu mau tanya umur kan takut nggak sopan ya Pak ya. Ya. Tapi kalau saya mengira-ngira nih Pak Haris ini kayaknya masih muda sih orangnya Pak. Muda itu relatif ya Mbak ya. Muda di bawah 50 tahun berarti Pak. Oh iya. Karena kalau misalnya nanti saya dibilang udah masuk usia pensiunan mungkin nggak banyak yang percaya ya. Bener-bener. Nanti ini akan ditanyain di komentar tuh ada. Kok bisa gitu dia mengaku umur segini? Skincare-nya apa malahan gitu ya. Kayak gitu Pak. Tapi di usia Bapak yang masih terbilang masih muda ini gitu kan mungkin orang bertanya gitu, aduh kok bisa ya orang umur segitu udah bisa achieve ini, achieve itu gitu kan. Kira-kira kalau kita bisa nggak sih minta sedikit bocoran atau mungkin tips gitu gimana supaya anak-anak muda yang maybe umur mid 20-an tahun, 30 tahun itu juga bisa meraih kesuksesan mereka lebih cepat gitu. Seperti Pak Haris misalnya gitu. Iya. Saya bingung mengkata-katakannya sih, tapi ya ini mungkin seperti yang ada banyak di buku-buku sama mungkin di video ya, edukasi manajemen gitu, leadership. Satu, berani melakukan, berani eksekusi. Kadang kita di dunia digital, kita terlalu banyak berkomentar secara digital tapi nggak ada aksi fisiknya atau offline-nya ya. Tapi kalau misalkan itu pun di digital dan bisa berhasil pun nggak apa-apa. Jadi misalkan ada yang mau sukses, ya kalau kalian nggak melangkah, ya nggak akan pernah tahu. Jadi itu satu. Terus menyangkut sama itu juga. Yang kedua, jangan khawatir untuk gagal sih. Pada akhirnya kegagalan itu kita pasti belajar. Tapi kalau kita nggak ngerjain, juga kita nggak tahu hasilnya apa. Oh iya.
Benar sekali. Ya. Dan juga kalau waktu masih muda, kesempatan untuk rebound tuh lebih tinggi. Karena masih muda, masih punya 2 tahun, masih punya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Masih bisa merintis yang lain, masih bisa apa. Makanya kemarin ini saya kagum sama beberapa senior-senior di dunia festival. Kemarin saya ngobrol, ada satu kalimat yang keluar, kalau nggak salah dari Mas Ari Wulu. Zaman dulu festival tahun 2000 awal, sampai penyelenggara festival tuh menggadaikan motor itu adalah suatu hal yang membanggakan. Ya, nah terus saya tanya, kok bisa gitu? Ya berarti artinya eventnya jalan. Berarti ada suatu hal yang biaya yang keluar, entah itu untung atau rugi, tapi paling enggak suatu hal itu terjadi. Makanya itu konsekuensi dari event kita yang berhasil atau enggak, akhirnya kita bisa gadain, tapi akhirnya ditebus lagi, kita ganti motor, kita ganti motor baru. Itu ternyata sebuah cerita zaman dulu. Dan ternyata itu ya benar. Kita kadang takut saat ini kehilangan apa yang kita punya saat ini. Mending kita suka nyaman dengan apa yang kita ini, tapi kita juga mau sesuatu yang lebih. Kan ya bahasa Jawanya agak wagu ya Mbak ya, agak aneh. Orang memang maunya kebanyakan maunya kayak gitu. Iya. Tapi ya ini dunia itu nggak seindah metaverse atau digital gitu ya Mbak ya. Semua bisa dibentuk sendiri, nggak ada yang seindah itu. Berarti kita mau nggak mau harus ambil resiko ya Pak? Harus berani ambil resiko? Iya, resiko apapun sebenarnya nggak harus resiko, paling nggak harus melangkah maju. Harus melangkah. Ya kalau kita punya ide apa, kita cuma diem aja. Tinggal besok 6 bulan lagi bilang, loh itu ideku kayak gitu dulu, tapi dari kerjaan orang lain. Ya nggak bisa bilang kalau itu ide kita. Lah orang lain yang mengerjakan. Iya, nggak akan jadi kalau nggak kita realisasikan gitu kan. Betul. Percuma ide oke-oke tapi nggak ada realisasinya. Gitu. Betul. Oke Pak, cukup nih kayaknya sore ini kita udah ngobrol banyak banget ya Pak. Jadi kalau boleh saya mau pamit. Tapi siapa tahu sekali lagi saya mau kesini lagi kalau boleh sih. Oh iya. Kita melanjutkan obrolan yang tadi kayaknya seru banget soalnya. Tapi hari ini kayaknya cukup dulu ya Pak, jadi saya mau pamit dulu. Makasih sudah disambut gitu kan. Semoga dengan tidak kapok. Oh, ngobrol sama saya. Tapi terima kasih banyak sudah berkunjung di Ambaruk Mom. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Iya, sampai ketemu. Monggo atas. Nah itu tadi obrolan kita bersama Bapak Haris Susanto, Managing Director Ambarukmo Group gitu. Intinya tadi dari yang kita obrolin tadi, sebagai anak muda kalau mau sukses kayak Pak Haris, kita harus jangan takut mencoba dan berani ambil risiko. Oke?